Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, aura Jin Doming juga keluar. Kemudian dia melirik Long Biao dengan dingin. Oke, mari kita mengambil tindakan bersama. Jin Doming berkata dengan sinis. Mendengar itu, Long Biao mengangguk. Lagi pula di belakang Jin Doming masih ada Xi Xiao dan Yongdong yang memiliki kekuatan tempur secara keseluruhan tidak lemah. Pada saat yang sama, pria yang memimpin juga memancarkan paksaan yang kuat. Adapun alasan mengapa dia berani berbicara begitu arogan adalah karena dia juga orang kuat di langkah ke-8 keabadian Kaisar. Hanya kumpulan sekelompok sampah. Saya tidak ingin membuang waktu bersama kalian. Cepat gunakan kekuatan Anda untuk keluar dari sini, secepat mungkin. Lagi pula, bagaimana Anda dan orang lain bisa menghadapi penguasa Istana Wundian jika hanya mengandalkan kekuatan ini? Pria itu memandang semua orang dengan jijik. Tampaknya semua orang di matanya tidak ada yang bisa menarik perhatiannya sama sekali. Mendengar itu, Long Biao mengerutkan kening. Tepat ketika dia membalikkan telapak tangannya, tiba-tiba sebuah pedang muncul di tangannya. Anda baru di langkah ke-8. Apakah kekuatan kami sungguh memalukan bagi Anda? Long Biao memarahi dengan marah, mengambil setiap langkah dengan pedang. Tiba-tiba pedang itu mengaum dengan angin kencang yang menakutkan dan langsung menyapu ke arah pria itu dengan ganas. Jelas, Long Biao juga telah mencapai keabadian Kaisar langkah ke-8. Jadi secara logika, kekuatannya tidak kalah dengan kelompok itu, yang semua berada di langkah ke-8. Sebelumnya, Long Biao terjebak oleh formasi mereka, sehingga dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan. Jadi dia tidak berani bertarung dalam waktu lama. Tapi sekarang berbeda, dialah yang menyebabkan masalah. Apapun yang terjadi, dia harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Jika tidak, itu akan menjadi tidak masuk akal bagi yang lainnya. Saudara Jin Doming, jika saya tidak bisa mengalahkannya untuk sementara waktu, Anda harus menyelamatkan saya. Long Biao menoleh ke arah Jin Doming dan berkata dengan suara rendah. Namun dalam nada bicaranya, seolah-olah dia sangat tangguh. Lihat pedang saya, kali ini saya akan memotong Anda sampai mati hari ini. Begitu Long Biao menoleh ke arah pria itu, wajahnya kembali dipenuhi amarah. Tiba-tiba dia bergegas keluar, mengatupkan pedangnya dengan beberapa cahaya pedang, yang menyapu ke arah pria itu dengan ganas. Meskipun semua orang tidak tahu keterampilan bertarung apa yang ditampilkan oleh Long Biao, tapi cahaya pedang yang menjulang ke langit memancarkan energi pedang yang sangat dahsyat, dan itu berubah menjadi 9 energi pedang, dan langsung menyelimuti pria itu. Anda sangat memalukan, hanya dengan kekuatan seperti itu Anda ingin menghancurkan saya. Pria itu mencibir, kemudian melihat energi pedang Long Biao, dan langsung mengangkat tangannya untuk menunjuk energi pedang Long Biao. Tuar! Segera semua orang melihat dari 9 energi pedang Long Biao yang menyapu, dan 5 energi pedang meledak, dan 4 yang tersisa masih menyapu turun ke arah sosok pria itu. Melihat masih ada energi pedang yang menyapu ke arahnya, pria itu melambaikan tangannya, kemudian sebuah cahaya di telapak tangannya mulai berputar, dan tombak panjang terkondensasi di tangannya. Kemudian sebuah sinar cahaya ditembakkan. Segera semua orang dapat mendengar suara auman binatang tak dikenal. Tiba-tiba sebuah hantu memadat dan keluar dari tombak tersebut. Kemudian hantu itu bertabrakan dengan keempat energi pedang Long Biao dengan keras. Pada saat yang sama, pria itu memandang beberapa orang di sekitarnya. Kemudian dia memberi isyarat dan beberapa berkas cahaya langsung menderu ke arah Long Biao. Ini sebenarnya menindas minoritas dengan lebih banyak orang. Apakah Anda tidak berani menantang saya sendirian? Long Biao berkata sambil mencibir.
Mengapa Anda tidak tahu bagaimana Anda bisa berhasil menerobos selangkah ke-8 keabadian Kaisar? Dan ini adalah medan perang hidup dan mati, jadi tidak berlebihan jika saya menggunakan segala cara untuk membunuh lawan. Pria itu mendengus dingin dan menatap Longbio dengan sinis. Jangan bicara tentang etika bela diri dan berhenti bicara omong kosong, karena Anda mencari kematian. Setelah pria itu memarahi lagi, pancaran cahaya itu seperti lampu sorot yang menyinari Longbio, sehingga tidak bisa menghindari mereka semua, apapun yang terjadi. Karena setelah Longbio diselimuti oleh pancaran cahaya tersebut, Longbio juga bisa merasakan bahwa kecepatannya tiba-tiba menurun tajam. Sekarang di atas langit, Longbio dikelilingi oleh beberapa sosok. Kemudian tanda formasi tiba-tiba muncul dan diputar perlahan. Dan karena kekuatan terlarang dari formasi inilah yang membatasi pergerakan Longbio. Setelah tabrakan antara hantu dan energi pedang, keduanya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, sosok pria itu tiba-tiba bergerak dan mengambil tombak di tangannya. Kemudian tubuh senjatanya diputar mengelilingi bentuk tubuh sehingga membentuk lingkaran. Segera Longbio melihat auman naga, seolah-olah naga tersebut nyata. Kemudian kepala naga itu mengikuti ujung tombak dan dia langsung melesat menuju Longbio lagi sambil bergerak. Pada saat ini, Longbio menggunakan penglihatan tepinya untuk melihat Zhonggu dan yang lainnya. Namun Jindoming masih melipat tangannya di depan dada. Sepertinya tidak ada yang mau membantunya saat ini. Jadi dia hanya bisa menggertakkan gigi. Dalam hal kemampuan, saya Longbio tidak pernah takut pada siapapun. Saat ini, Longbio hanya bisa berteriak dengan marah. Karena hingga saat ini dia telah mengikuti Xiaoyan. Meskipun banyak pertempuran terjadi dengan Jindoming dan dia juga bergegas ke depan. Tapi dalam pertarungan sesungguhnya, semuanya telah diselesaikan oleh Xiaoyan. Oleh karena itu, Longbio tidak pernah mengambil tindakan serius apapun dalam arti sebenarnya. Jadi saat ini, Longbio mengangkat tangannya, kemudian sebuah drum iblis muncul di udara. Gendang penguji iblis base. Longbio mengangkat tangannya dan meninju gendang penguji iblis base di depannya. Segera suara teredam berbunyi keras, seolah-olah drum iblis telah menjadi pusat dunia saat ini. Saat ketukan drum bergema, seluruh dunia seolah-olah seperti gelombang air pasang, bergetar seperti yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat pemandangan itu, pria yang mendekati Longbio juga terkejut, karena naga yang mengaum juga runtuh sedikit demi sedikit di tengah gelombang genderang iblis. Bahkan beberapa orang menjaga formasi di sekitar pria itu, semua berteriak kesakitan. Dan ada darah mengalir keluar dari telinga dan matanya. Apakah Anda masih ingin bertarung? Jika saya terus menabuh genderang ini, saya akan menghancurkan Anda sampai mati. Mata Longbio memerah. Meski dia tampak tenang, sebenarnya hal itu bisa dengar dari suara drum barusan. Juga mengkonsumsi banyak tenaga darinya. Tapi pada saat ini, pria itu juga melihat samar-samar bahwa ada tanda-tanda keruntuhan dari formasi di udara. Jadi dia tiba-tiba berhenti bergerak maju. Jelas dia juga sebenarnya terkejut dengan kekuatan genderang tersebut. Karena suara genderang yang terdengar sebelumnya memberikan dampak pada jiwa, daging, dan darahnya. Bahkan saat dia merasakan guncangan hal ini, itu memberinya perasaan krisis yang kuat. Apakah sekarang Anda takut? Keluar dari sini jika Anda takut. Longbio mengancam, namun keringat di keningnya mengkhianatinya. Pasti menjadi beban berat bagi Anda untuk menggunakan genderang ini. Mungkinkah hanya terdengar satu kali saja? Pria itu mencibir, kemudian dia menyipitkan matanya sedikit dan dia terus menatap Longbio dengan dingin. Apakah Anda pikir hanya Anda yang memiliki kartu truf? Mungkin Anda mengira saya tidak punya kartu truf. Keluar dari sini, Anda tidak memenuhi syarat. Pria itu mundur sedikit, kemudian sebuah cermin cahaya segi 8 muncul di tangannya. Segera pria itu membuat beberapa sidik jari secara berurutan.
tiba-tiba cermin cahaya segi 8 di tangannya menembakkan seberkas cahaya ke langit. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitarnya semuanya membentuk cetakan tangan yang sama. Kemudian mereka juga mengangkat telapak tangan menghadap ke langit. Setelah beberapa saat, cermin cahaya segi 8 yang lebih besar muncul di udara. Melihat itu, sudut mulut pria itu perlahan terangkat, bahkan matanya menjadi sangat dingin. Tiba-tiba kekuatan abadi di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. "Hai, saudaraku, dengarkan saya. Anda dan saya bukanlah bersaudara. Apakah Anda sudah siap untuk mati? Bagaimanapun sumber daya di sini sedikit, jadi mengapa harus bertarung sampai mati? Lagi pula, jika Anda berurusan dengan saya, Anda pasti akan menyesalinya nanti." Long Bio berkata dengan tergesa-gesa. Mendengar apa yang dikatakan Long Bio, pria itu merasa bahwa Long Bio sedang berbicara omong kosong. Dia sengaja berbicara yang tidak masuk akal untuk mengganggu pikirannya. Cermin 8 matahari yang tak terbatas. Pada saat ini, pria itu berteriak dan keras. Sekarang keduanya menggunakan harta karun yang memiliki kekuatan abadi. Long Bio mengerutkan kening saat merasakan krisis yang kuat dari harta karun tersebut. Jadi saat ini matanya menjadi serius. Jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan, jadi Anda ingin bertarung sampai mati. Kalau begitu, izinkan saya menunjukkan kekuatan genderang ini. Jelas Long Bio juga merasakan krisis yang menimpanya. Jadi pada akhirnya dia juga sama sekali tidak berani mengabaikannya. Sebelumnya dia hanya berpura-pura sedang berjuang dan dia terus mencoba yang terbaik untuk tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatannya dalam pertempuran. Bagaimanapun, Long Bio mengetahuinya situasi tempat ini. Jika kekuatan abadi dikonsumsi dengan gila-gilaan dalam pertempuran, pemulihan sangat lambat. Jika dia terluka parah setelah pertempuran, dengan kata lain setelah pertarungan yang sengit pecah, dia tidak dapat pulih tepat waktu. Kemudian ketika dia harus menghadapi pertempuran lagi, maka dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya saja masalahnya sudah pada titik ini, karena sekarang pria ini serius, maka Long Bio juga harus bertarung dengan serius. Dan dia juga tidak peduli dengan konsumsi yang besar. Sial! Jika saya tahu situasinya akan seperti ini, saya tidak akan melarikan diri. Sebelumnya saya berpikir lebih baik mencuri ayam, tapi saya tidak berpikir pada akhirnya saya akan kehilangan nasinya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.